Wong awula ing ratu luweh pakewa. Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Siddhiem. Bapak Ibu, para pemirsa setia Pesan Dharma, bertemu kembali dengan kami dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur. Saat ini saya ada di Pura Sabto Argo Sidolanggeng di kawasan Blitar. Angayu Bagil, pada kesempatan ini saya dapat tampil di pura yang begitu megah dengan bangunannya arsitektur Jawa. Tentu ini menjadi sebuah kebahagiaan buat kita bersama, bahwa ini adalah bagian dari budaya yang memang harus kita pertahankan. Kita tidak perlu merubah bangunan-bangunan sesuai dengan tradisi dimanapun pura itu berada, karena bagaimanapun budaya, tradisi atau adat istiadat adalah merupakan salah satu sumber kebenaran di dalam agama Hindu. Kalau kita melihat kitab Manusemerti Adhyaya 2 Sloka 6 itu mengatakan budaya itu salah satu sumber kebenaran. Di sana dikatakan Weda kila dharma mulan semesti cila catat midam aca rasca iwa sadunam atmanas tutir ewaca. Jadi sumber kebenaran itu adalah, yang pertama adalah Weda, yang kedua adalah Weda itu dibagi dengan kelompok dulu, jadi Weda Sruti, kemudian yang kedua Weda Semerti, kemudian yang ketiga adalah Sila, petunjuk-petunjuk orang suci, kemudian yang keempat adalah Acara, yang kelima adalah Atmanastuti. Bentuk bangunan tradisi seperti yang ada di Jawa itu adalah acara atau kebiasaan atau adat istiadat atau tradisi yang harus memang dipertahankan. Budaya dan tradisi itu yang diwariskan oleh leluhur kita memiliki pesan-pesan moral yang sangat tinggi, pesan-pesan moral yang sangat luhur, yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita mempertahankan tradisi dan budaya itu. Tentu dalam konteks nilai-nilai dari tradisi dan budaya yang ada dari leluhur kita. Nah, sumber-sumber kebenaran yang ada di dalam agama kita yang tadi sudah dipaparkan di dalam kitab Manusemerti, tentu semuanya itu saling berkaitan. Jadi antara Atmanastuti, antara Acara, antara Sila, kemudian Semerti, itu tentu semua bersumber pada Sruti. Jadi semua mengacu pada kitab suci Weda. Kemudian kalau ada pertentangan, ada perselisihan, itu adalah bagian dari budaya, bagian dari adat istiadat di mana kita berada. Perbedaan-perbedaan itu dengan bagaimanapun juga ketika kita jalankan, ketika kita lakukan dengan penuh rasa bakti, semua Tuhan pun akan menerimanya. Nah, bagaimana perbedaan-perbedaan itu dijelaskan di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 11 yang dengan tegas mengatakan yeyato mamprapadiante tantaiwa bajami aham mamamrata nuwartante manusyah parta sarwasa. Jadi bagaimanapun cara, jalan apapun yang dilakukan oleh umat manusia untuk mendekatiku, semua itu akan aku terima, karena sesungguhnya cara dan jalan-jalan itu adalah semua menuju kepadaku. Cara atau jalan ini tidak saja dalam arti proses pelaksanaannya, bangunan fisik, bentuk persembahan, semua dalam bentuk-bentuk yang diyakini atau yang berlaku di suatu daerah, di suatu tempat, itu adalah juga disebut sebagai perbedaan jalan dan cara apapun. Jadi Bapak Ibu, para pemirsa Pesan Dharma, jangan pernah kita tinggalkan budaya tradisi dimanapun kita berada. Ayo
kita bangga. Ayo kita jalankan apa yang menjadi kebiasaan yang berlaku di tempat kita berada. Sesungguhnya kembali lagi ketika kita melihat bentuk persembahan yang ada, yang disebut dengan Banten barangkali atau Canang, tentu semua itu isinya hampir sama. Apa isinya? Tertuang di dalam Bhagavad Gita juga Adhyaya 9 sloka 26, Patram puspam palam toyam yome bhaktyo prayachati tad aham bhaktyo pakritam asnawi prayatat manah. Siapapun yang mempersembahkan sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah dan segelas air yang didasari atas rasa bakti akan aku terima. Karena sesungguhnya itu adalah semua bentuk-bentuk persembahan dengan rasa bakti kepada Sang Hyang Widi akan menerima. Apapun bentuk persembahan dilakukan dengan penuh rasa bakti dan keyakinan. Itu adalah simbol-simbol yang bersifat eksternal, tapi itu adalah bagian dari diri kita. Karena ada 3 hal yang dilambangkan oleh persembahan itu, dikatakan di dalam Lontar Yajna Prakerti, sahananing bebanten pinake ragan tetui. Jadi semua persembahan adalah wujud dari diri kita, wujud dari jiwa dan raga kita. Sahananing bebanten pinake ande buana. Jadi semua persembahan itu adalah bagian dari alam semesta. Daun, buah, bunga, air itu adalah isi alam semesta. Agar kita mendapatkan itu sebagai persembahan, tentu kita harus merawat, kita harus memeliharanya. Sahananing bebanten pinake warnaning rupan ide betara. Jadi semua bebanten itu juga adalah wujud dari Sang Hyang Widi. Ingat, wujud dari Sang Hyang Widi berupa apa? Keindahan. Semua banten itu dirancang demikian indahnya sehingga menggambarkan dari keberadaan Sang Hyang. Masing-masing banten juga ada makna filosofinya. Antar Resi Gana misalnya untuk mecaru, Banten Prayascita siapa, semuanya itu adalah perwujudan dari ide Sang Hyang Widi-Wasa. Nah, Bapak Ibu, para pemirsa Pesan Dharma, mungkin demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Marilah kita pertahankan budaya kita pertahankan tradisi-tradisi, tentu dalam konteks nilai. Sekali lagi dalam konteks nilai-nilai yang ada dalam tradisi dan budaya tersebut. Kehancuran sebuah keluarga, kehancuran sebuah negara, kehancuran agama atau kehancuran pribadi atau diri seseorang diawali ketika ia melupakan dan tidak menjalankan tradisi-tradisi yang ada. Kula kesaya pranasiati kula dharma sanatana, dharma nasti kulan sedam adharma ababawiyuta. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 1 sloka 40 mengatakan demikian. Keluarga itu akan hancur ketika tradisi dan budaya tidak dijalankan. Adharma ababawiyuta. Kemudian adharma akan merajalela sehingga menguasai perilaku-perilaku setiap manusia yang ada di alam ketika tradisi dan budaya itu ia tinggalkan. Tentu sekali lagi dalam konteks nilai. Nah, Bapak Ibu umat sedharma, para pemirsa setia Pesan Dharma, demikian yang dapat saya sampaikan. Om Sarwa Sam Swasti Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwa Sam Santir Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Om Sarwa Sam Manggalam Bawantu, semoga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarwa Sam Purnam Bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Om Aristani Mesarwo Atma Andi Bersta, semoga badan dan pikiran kita tetap sehat dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh.